saudara. Hosana, Hosana, Hosana. Let all kings believe in us. Sekali lagi, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana bagi anak domba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat perbuatan-Mu bagi kami. Buat perbuatan-Mu yang ajaib di hidup kami. Layak, 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 layak. Kau ditinggikan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nama Yesus ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Kau raja di atas segala raja. yang layak dimuliakan. Haleluya. Yesus, Haleluya. namamu ditinggikan. Oh, Kasih Tuhan. haleluya. Tiada yang seperti-Mu. In the highest, let all
King milik. Ya, Kau Raja yang layak kami tinggikan. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Nama di atas segala nama dan raja di atas segala raja. Hosana, Hosana, Namamu dipermuliakan pagi hari ini Tuhan. Dan namamu ditinggikan pagi hari ini. Bila jemaatmu bersorak-sorai karena namamu yang luar biasa. Haleluya. Kami persiapkan hati kami untuk memuji dan meninggikan namamu Bapa. Ini waktumu Roh Kudus. Silakan kau beracara, silakan kau bekerja. Dan biarlah Engkau sendiri yang beracara bagi kami semua. Demi dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Allah. Haleluya. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menunjukkannya. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan ada dalam pujian umatnya. Haleluya, masuk di hadiratnya dengan hati yang bersyukur.
menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Amin. Pagi hari ini mari kita sama-sama bergoyang bagi Tuhan. Kita bergerak kiri kanan. Kita berdansa bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh goyangkan kaki kiri kanan. Kita akan berdansa bagi Tuhan. More, more, more. I want more, 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 more. We praise You. More, more, more. I want more, 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 more. We praise You. bagi Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kasihnya luar biasa. Kasihnya bagi saya dan saudara luar biasa. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Haleluya. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, Tuhan aku bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana. saya undang untuk baik berdiri Bapak Ibu. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Oh, mengiringmu, mengiringmu. Seumur hidupku, masuk dalam Bapa. Sekali lagi, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Seperti pujian ini Tuhan, jadikanku bejana untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki, sekecil apapun di dalam pelayanan di tempat ini, jadikan berharga di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi ini, kami ada di sini semua karena anugerah-Mu.
Bapa, kami sudah memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan menikmati kesaksian dari hamba-Mu. Di mana banyak campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Kesaksian pada pagi ini boleh menguatkan setiap sidang jemaat di tempat ini. Betapa hebatnya dahsyat Tuhan kita. Yesus yang luar biasa akan memampukan menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita pada pagi ini. Kami menyerahkan juga kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami butuh setiap firman-Mu menguatkan, meneguhkan, mengajar, mendidik kita semua untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kami sambut kesaksian pada pagi ini, juga kebenaran firman-Mu pagi ini, hanya demi dan di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan semua yang hadir pada pagi ini. Kalau sebentar ya, kita kedatangan tamu yang dari dekat atau jauh? Jauh sekali ya. Bersyukur, terima kasih untuk kesempatan pagi ini untuk Saudari Yosepen. Waktu dan mimbar kami serahkan, juga penerjemah Saudari Erika atau Ibu, kami menyerahkan waktunya. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Morning, I am Josephine from Singapore City Harvard Church. Selamat pagi, nama saya Josephine, namanya beliau Josephine dari CHC Singapura. Today is my privilege to be here on stage to share with you my testimony. Dan hari ini adalah sebuah privilege atau kesempatan saya untuk berbagi kesaksian kepada Bapak Ibu semua pada ibadah pagi hari ini. I grew up in a poor family where my father doesn't bring money home and my mother had to work 2 jobs to bring up both my brother and I. Saya bertumbuh di keluarga yang kurang mampu dan keluarga saya tidak memiliki banyak uang sehingga mamah saya harus bekerja di 2 tempat pada saat itu. I remember there was a time when I was in kindergarten, the children were able to go to the zoo for a day, but we need to pay a fee for it. Saya ingat ketika waktu saya TK, pada saat itu teman-teman saya ingin pergi ke kebun binatang di wilayahnya. Namun Miss Josephine ini tidak memiliki banyak uang untuk membayar tiket ke kebun binatang tersebut. I asked my mom, but she told me we don't have money. So I end up staying behind in the school while the rest of the children went to the zoo. Miss Josephine ini meminta uang kepada ibunya bahwa, "Ma, aku minta uang." Tapi mamahnya Miss Josephine bilang bahwa dia sedang tidak ada uang untuk membayar tiket kebun binatang itu. Sehingga Miss Josephine ini harus istirahat di sekolahnya ketika teman-temannya pergi ke kebun binatang itu. Growing up, I see money as a very important thing. Saat saya bertumbuh, menurut saya adalah uang itu penting buat saya. To me, money is everything. Dan buat saya, uang itu segalanya untuk saya. My money is my money. Uangku adalah uangku. Hence, when I became a believer, I struggle with tithing. Ketika saya percaya kepada Yesus, saya bingung terhadap perpuluhan saya. I was saved in 2012, but I didn't really tithe until 2020. Dan saya tidak perpuluhan dari tahun 2012 sampai 2020 ketika saya percaya kepada Yesus. So in 2020, before COVID lockdown, my cell group member prayed for us during a Zoom meeting.
Di tahun 2020 ketika COVID itu melanda kami itu saat itu sedang lockdown. Dan Miss Josephine ini memiliki komsel yang mendoakan dia melalui Zoom meeting. She mentioned there was a spirit of poverty among some of us in the meeting. Dan teman-temannya Miss Josephine ini dalam Zoom mendoakan Miss Josephine dalam semua aspek kehidupannya. As she was praying for us, I saw a vision of gold coins pouring into my hand. Dan ketika Miss Josephine ini berdoa, dia mendapatkan penglihatan bahwa Tuhan itu sedang menaruh koin emas di dalam genggamannya. I felt God impressed on me to tithe. Dan saat itu Miss Josephine merasa bahwa ketika setelah mendapatkan penglihatan itu, dia tergerak hatinya untuk memberikan perpuluhan. I struggled, but I decided to obey him. Sebenarnya saya bingung, memberi enggak ya, tapi saya selalu percaya kepada Tuhan yang memberikan hikmat itu. As it was March, then I decided to start tithing from the month of March. Dan mulai bulan Maret, saya mulai memberikan perpuluhan itu dari bulan Januari hingga Maret. However, as I was doing the online transaction, I felt God tell me January to March. Dan ketika saya persembahan secara online atau secara transfer, saya bertanya kepada Tuhan, apakah ini benar dari Januari hingga Maret? I literally went, God, are you sure? Dan saya bertanya-tanya, Tuhan, apakah yakin saya harus persembahan di bulan Januari hingga Maret? But he was silent no matter how much I asked. Dan saya merenung bahwa saya taat akan perkataan Tuhan yang berikan kepada saya. I decided to obey and tithe from January to March, including my bonus which I got in January. Sehingga saya memutuskan untuk mengikuti hikmatnya persembahan dari bulan Januari hingga Maret, dan saya menyerahkan semua bonus-bonus dari pekerjaan saya untuk persembahan untuk pekerjaan Tuhan. COVID lockdown came and my company, being in the construction trade, had to shut down during the 2 months of lockdown in Singapore. Dan pada saat COVID, Bapak Ibu Saudara, di dalam perusahaannya Miss Josephine ini mengalami lockdown. Sehingga kita harus menutup semua pekerjaan dan tidak kerja lagi, istilahnya seperti itu. My boss decided that no one was to work during the period and this would mean no salary for us too. Direktur saya bilang kepada kami dan tim semua bahwa kantor ini akan tutup sementara saat corona, dan Miss Josephine berpikir bahwa ketika aku tidak bekerja, maka saya tidak akan mendapatkan gaji dari perusahaan itu. But my boss told us that even though we were not working during this period, he would still pay our salary. Dan ketika direkturnya itu menutup perusahaannya karena COVID ya Bapak Ibu, Miss Josephine awalnya berpikir bahwa dia tidak akan digaji, tapi direkturnya memberikan gaji kepada Miss Josephine saat perusahaan itu tutup dan dia tidak bekerja. Yeah. Praise the Lord, the 2 months of salary really helped me to cover over the lockdown period. Terpujilah Tuhan, gaji saya pada saat itu bisa memenuhi kebutuhan saya pada masa lockdown saat itu. Furthermore, when I start to give, God bless me abundantly. Dan saya percaya ketika kami memberikan lebih, Tuhan akan mengembalikan itu lebih kepada saya. Last year, when I decided to quit my full-time job and enroll for Bible school, I received a full sponsorship for my course fee. Tahun lalu ketika saya memutuskan untuk sekolah Alkitab, saya mendapatkan beasiswa dari sekolah Alkitab tersebut. Not only myself, but my family members also received financial blessing, like my brother bought a new car with a great discount. Bukan hanya saya yang diberkati, tetapi keluarga saya pun diberkati. Contohnya, Miss Josephine ini dia memiliki saudara laki-laki yang dia itu bisa membeli mobil dengan harga dan diskon yang lebih besar. The price that he paid for his new car was cheaper than the one he bought 10 years ago. Dan harga itu lebih murah saudara-saudara ketika mobil itu dibeli 10 tahun yang lalu. Yeah, hallelujah. All glory Haleluya, to semua him. kemuliaan hanya untuk Tuhan. So
So we can see that when we start to give to God wholeheartedly and cheerfully, God will provide and bless us abundantly. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberikan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita, maka Tuhan akan mengembalikan itu kepada diri kita masing-masing. Because He is our Jehovah Jireh. Karena Tuhan merupakan Jehovah Jireh, Tuhan sang penyedia hidup kita. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesaksiannya pada pagi ini. Bapak Ibu Saudara diberkati kesaksian pada pagi ini. Memang Tuhan kita di dalam nama Yesus Kristus luar biasa. Bapak Ibu, kalau minggu-minggu yang lalu ya, ada Esther bilang, Ibu Esther, tanggal 28 ada kedatangan tamu dari luar negeri untuk kesaksian. Lah terus nanti yang firman siapa? Ya dari kita, dari sana sekalian, jadi pas. Kesaksian sama membagi berkat firman Tuhan. Tetapi kami tetap berdoa di dalam Tuhan Yesus, siapapun yang Tuhan percayakan, Tuhan akan mampukan untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan, kami juga akan memberitakan kebesaran, keagungan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus yang dimuliakan melalui Ibu Yusefin, begitu luar biasa. Kerja Tuhan luar biasa di dalam pelayanannya, di dalam setiap kehidupannya, dari orang-orang biasa sampai dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan satu hal yang kami boleh masih ingat, ketika dia bekerja, secara manusia berarti tidak mungkin dia nanti dapat gaji. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika dia tidak bekerja, dia pun mendapat gaji dari tempat dia bekerja. Itulah kemustahilan bagi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, nah ini firman Tuhan. Kami juga mengambil seperti bulan yang lalu. Tenang di segala situasi. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami mengambil di dalam Daniel 3 ayat yang ke-17. Daniel 3 ayat yang ke-17. Kita tahu di ayat-ayat yang pertama mengisahkan Sadrah, Mesak, dan Abednego, di mana dia ada di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan saat itu rajanya Nebukadnezar membuat patung yang besar, di mana seluruh rakyatnya harus, nanti kalau patung ini sudah jadi, dia harus sujud menyembah kepada patung ini. Dan di tengah-tengah bangsa ini ada 3 anak Tuhan, hamba Tuhan yang percaya penuh kepada Tuhan, yaitu ketika patung ini sudah jadi, seluruh para wakil raja, bupati, bendahara, semua yang terlibat di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar datang di tengah-tengah pertemuan itu, dan semuanya harus sujud menyembah ketika terdengar suara
bunyi-bunyian, seruling, rebana, ketika itu semuanya ada dan bunyi-bunyian itu ada, semuanya harus sujud menyembah kepada Dia. Tetapi apa yang terjadi ketika hamba Tuhan ini tidak mau menyembah kepada Dia? Karena apa? Dia percaya penuh kepada Tuhan. Meskipun di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya, bangsa yang menyembah kepada patung, dia tetap memiliki iman yang teguh. Sehingga ketika orang ini dihadapkan Raja Nebukadnezar, dan Raja mengatakan, mari nanti kalau terdengar bunyi-bunyian kamu harus sujud menyembah kepada patung ini. Tetapi apa yang dikatakan? Yaitu di dalam Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, satu iman yang kuat, yang teguh, yang tidak digoyahkan oleh situasi keadaan apapun. Dia mengatakan, jika Allah yang kami puja itu sanggup melepaskan kami, Dia pasti akan melepaskan kami. Di ayat yang ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Inilah, seandainya Allah tidak menolong aku tidak akan menyembah patung buatanmu. Tidak akan menyembah. Karena kami percaya. Dalam situasi kondisi apapun aku tetap percaya kepada Tuhan. Dialah sumber pengharapanku, sumber pertolonganku. Dan benar, kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, kita melihat bahwa apa yang terjadi? Sadrah, Mesak, dan Abednego harus dicampakkan ke dalam dapur api. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita hanya mendengar kisah ini dari awal sampai dengan selesai. Kita tahu endingnya bahwa dia diselamatkan. Tetapi bagaimana kalau saat itu kita ada di tengah-tengah permasalahan ini? Kita ada di tengah-tengah sesuatu yang menekan dalam hidup kita. Tuhan selalu mengatakan, tenang dalam segala situasi. Ketika kita tenang, disitulah akan ada kekuatan untuk saudara dan saya untuk mampu melewati setiap apapun yang kita hadapi. Dan apa yang terjadi? Raja sangat marah. Kemudian dia menyuruh ketiga orang ini untuk diikat. Kemudian untuk dimasukkan yang namanya dapur api. Bahkan sangat marahnya raja ini. Dia menyuruh apinya dipanaskan 7 kali lipat. Betapa panasnya luar biasa. Bahkan orang yang memasukkan ketiga orang ini ikut terjun ke bawah, bahkan dia mati. Tetapi mujizat Tuhan terjadi. Ketika ketiga orang ini masuk di dalam dapur api, apa yang terjadi? Luar biasa. Ketiga orang ini tidak mengalami yang namanya kebakaran. Bahkan di dalam dapur api itu ada seorang yang ikut berjalan-jalan seperti dewa. Dialah Tuhan Yesus. Di dalam situasi kondisi apapun, sekali lagi kami katakan, disitulah letak kekuatan kita, disitulah Tuhan akan campur tangan di dalam setiap hidup saudara. Bahkan Raja Nebukadnezar pun mengagumi, menyatakan, sungguh terpujilah Allahmu. Terpujilah Allah Sadrah, Mesak, dan Abednego. Sehingga dia dapat menyelamatkan ketiga orang ini. Dia tidak mau menyerahkan tubuhnya, hidupnya untuk Raja Nebukadnezar.
Dia mau meskipun harus mengalami yang namanya kematian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari di dalam menghadapi apapun saat-saat ini, kehidupan kita ini bukan semakin baik-baik saja, tetapi semakin sulit, semakin banyak tantangan. Tuhan mengingatkan kepada kita, tenang di dalam segala situasi apapun. Amin Bapak Ibu Saudara. Memang banyak hal yang harus kita hadapi, tetapi kita harus tetap tenang. Demikian juga pada pagi hari ini, saya juga rindu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan, bagaimana kalau yang kita sampaikan itu ada di dalam hidup kita? Benar Tuhan mengatakan, hidupi setiap firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Seperti apa yang saya alami di bulan Juni. Banyak hal. Ketika hamba Tuhan di waktu perjamuan kudus mengatakan, bulan Juni bulan penuh berkat. Saya amini. Mungkin bagi kita, bagi saya ya, berkat bulan Juni itu wah berkat yang luar biasa. Berkat kesehatan, berkat kecukupan, berkat yang melimpah. Tetapi apa yang saya hadapi pada bulan Juni Bapak Ibu Saudara? Ternyata bulan Juni itu yang namanya penyakit itu datang menghampiri. Sebetulnya saya mau tolak, tetapi yang namanya sakit itu datangnya kan ujuk-ujuk ya. Tidak diundang pun datang. Terlebih di kampung saya yang namanya DB itu lebih dari 5 yang kena. Ternyata saya salah satu di antara mereka. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau yang namanya opnam. Kami menyerahkan seluruh hidupku, seluruh apapun yang sedang kami hadapi ke dalam tangan-Mu. Dan benar, waktu kami periksa trombosit turun. Kalau kami periksa di rumah sakit, mungkin saya harus opnam. Tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Tetapi saya harus tetap menjaga kesehatan. Badan ini terus lemah dan lemah. Nah, satu hal Bapak Ibu Saudara. Di dalam kelemahan kami terus berdoa kepada Tuhan. Di saat itulah Tuhan memberi kekuatan, kemampuan. Jangan gelisah hatimu, jangan khawatir. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Kami terus pegang firman Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu Saudara saya beristirahat di rumah anak saya yang ada di Palur. Apa yang terjadi? Sesuatu hal yang terjadi. Itu membuat membuat saya ini ya trauma sampai sekarang. Dapat ditampilkan? Ini juga merupakan satu kesaksian saya. Seumur-umur baru bulan Juni, ya minggu terakhir seperti ini ya. Berarti 1 bulan yang lalu. Ini dapur tempat masak anak saya ya di Palur. Ini kan di bagian belakang. Nah saat itu kan liburan sekolah. Anak saya yang dari Kalimantan datang. Saat itu dia pergi ke Tawangmangu. Kemudian anak saya yang besar saat itu sakit, dia pergi ke Puskesmas. Kemudian menantu saya bekerja. Berarti di rumah hanya ada saya seorang. Nah, saat itu di dalam keluarga anak saya itu berjualan. Nah, di saat berjualan ada tetangga mengatakan, Bu, saya minta galantin 4. Ya. Kemudian saya ke dapur, saya goreng. Nah, waktu saya goreng makanan itu,
Setelah selesai saya berikan kepada orang yang beli. Kemudian saya duduk di ruang depan. Nah, waktu kurang lebih 10 menit ya. Kami duduk, saya melihat ke samping. Loh, kok merah ya? Ada apa? Kemudian saya bangkit melihat. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kompornya di mana? Ini ya. Ini kompor, itu atasnya ada wajan. Buat kami goreng itu ya, itu setengah wajan. Ternyata itu api itu sampai di atas loh. Nah, lebarnya 1 meter, tingginya 1 meter. Waktu itu saya melihat, loh kok kobongan ya? Lah terus piye ini? Tuhan mengingatkan kami, tenang dalam segala situasi. Kami lari ke samping itu dapur. Samping itu kamar mandi. Samping itu kamar mandi, kemudian saya ngambil air 1 ciduk. Saya berikan di situ. Apa yang terjadi? Api semakin besar. Loh lah piye iki? Tetapi puji Tuhan ya, saya ini ya, umur saya sudah 68. Sebagai orang yang sudah lansia pasti kan takut ya. Saya seorang diri. Kemudian karena panik saya mau lari keluar. Keluar itu mau cari pertolongan tetangga. Tetapi begitu sampai di mau pintu keluar, Tuhan mengingatkan, tenang, balik. Saya balik. Lah apinya tetap gede terus piye? Saya kemudian yaitu mainan air, saya ciprati sedikit itu ya. Lah kok terus tambah besar. Kemudian saya lihat ke bawah itu di lantai itu banyak air. Ternyata apa Bapak Ibu Saudara? Itu loh, apa? Putih-putih pralon itu ya. Kan itu ada pralon. Ternyata pralonnya itu meleleh. Airnya itu ke bawah. Dan ketika terjadi kebakaran itu, listrik semuanya mati. Untung ya tidak terus kemana-mana. Tetapi itulah hebatnya Tuhan dalam hidup saya saat itu. Nah, ketika semuanya mati, ini yang di tengah itu loh. Itu kan kayu, mengeluarkan asap terus ya. Malah saya kasih air tuh malah kemebul terus ya. Nah, yang anehnya Bapak Ibu Saudara, di ini kan pralon dari Bajaringan. Sebelahnya itu ya seperti itu tapi dari plastik. Tapi puji Tuhannya, api itu tidak menyambar ke situ. Bahkan di bawahnya itu mesin cuci. Mesin cuci pun juga mati karena ada sambungan listrik, Magicom, depan, semuanya listrik mati, semuanya gelap. Lah, puji Tuhannya Bapak Ibu Saudara, setelah kami menunggu, kompor itu kemudian mati sendiri. Karena begitu tadi waktu terjadi kebakaran, langsung Tuhan menuntun untuk mematikan itu kompor ya. Nah, setelah semuanya selesai, kami duduk. Hati ini Bapak Ibu Saudara, rasanya itu deg 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 seperti apa kereta api jalan cepat itu ya. Wah, apalagi Bapak Ibu Saudara kan tahu saya ada riwayat jantung. Nah, saat itu rasanya luar biasa. Tetapi ketika kami melihat ya, tempat penggorengan itu minyaknya yang separuh itu tinggal segini loh. Saya takut, wis ini di rumahnya menantu, anak, bikin masalah seperti ini, saya juga merasa bersalah. Saya cuci wajahnya ya, biar tidak ketahuannya kalau minyaknya habis. Nah, waktu anak saya datang, apa? Omahmu kopo? Lah kok itu? Di mana? Itu di belakang. Waktu dia melihat ngata, kok iso? Lah gara-gara tanggamu tuku galantin.
saya lupa untuk mematikan. Coba saya tanya ibu-ibu yang di dapur, pernah lupa enggak mematikan kompor? Hah? Pernah enggak sekali ya? Berkali-kali. Saya juga berkali-kali. Lah, mbok yo eling ya. Saya geton ya, ngerti ya mau tak pateni sik. Tahu-tahu, nah saudara dapat tertawa. Tapi saat itu kalau saudara mengalami ada di situ, bahkan seorang diri bagaimana? Nah, hati ini luar biasa loh. Lemes sekali, tetapi dalam situasi, kondisi apapun, aku tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan selalu ada di dalam setiap nafas hidupku. Di dalam kesendirian pun Tuhan ada. Maka Tuhan memimpin, oh kamu seperti ini, kamu seperti itu. Bahkan seorang diri loh ibu-ibu, kami bangga. Bukan seorang diri kami tidak. Tuhan ada di dalam hatiku. Tuhan ada di dalam hidupku. Tuhan yang kami sembah luar biasa. Bahkan yang membuat saya itu menangis. Begini, nanti pasti menantu saya marah. Kok karena anak saya mengatakan, iki mau seumpama aku mesti diseneni. Ya wis lah, engko aku diseneni ya ora apa-apa, wong aku salah. Kemudian saya menunggu menantu saya pulang. Nah, ternyata waktu dikasih kabar, itu dia baru meeting. Dia juga mikir, kok iso kobong ya. Waktu anak saya yang pergi ke Tawangmangu, itu dia dikasih kabar. Malah tutu saya nangis, kok iso kobong? Dia kira tetangganya yang kobongan masuk di dalam rumah tempat saya tinggal itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Waktu menantu kami datang, dia melihat, saya dah deg-degan, mungkin aku dimarahi ya. Ternyata apa yang terjadi? Dia mengatakan, San, beli peralon 1 meter, terus beli ini. Kemudian Santi berangkat, dia memperbaiki semuanya, hari itu selesai. Tetapi saya malah rasanya kok aku ora dimarahi ya, kok ora diseneni ya, wong aku salah. Malah saya menangis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam setiap apapun kau membela aku, tidak sampai dimarahi menantu saya. Itulah hebatnya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kok blureng ya? Ini ya semuanya ini luar, gosong ya, gosong memang. Itu teflon, terus itu sampai kelet loh. Lah, peralon sampai bocor meleleh kalau berarti itu sudah apinya itu sudah kurang lebih 10 menit ya. Saya enak-enak di ruang tamu lihat TV. Kalau terjadi seperti itu saya tidak tahu, tetapi itu puji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau di pagi hari datang kepada Tuhan, menyerahkan segala aktivitas kita, dimanapun kita pergi berada, serahkan dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu yang namanya musibah, masalah itu datangnya ujuk-ujuk tiba-tiba. Seperti yang kami hadapi. Ini kan juga tidak kami minta, apalagi dalam kondisi tubuh ini, dalam keadaan sakit saat itu, meskipun dalam pemulihan. Setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Trombosit saya turun lagi, badan ini lemas lagi. Tetapi Allahku luar biasa. Hari lepas hari terus kami tetap berharap pada Tuhan. Memulihkan, bahkan di dalam kelemahan kami sampai berpikir, Tuhan apa sampai di sini ya? Hidupku, tetapi Tuhan mengatakan kepada kami, kepada saya, tidak, engkau harus terus melayani. Bahkan engkau pernah berjanji, sebelum engkau menjadi hambaku, engkau masih menjadi jemaatku, engkau berjanji, engkau menyerahkan hidupmu ke dalam tanganku sampai akhir nafasmu. Oleh sebab itu dalam situasi keadaan apapun tetap mengandalkan Tuhan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita semua yang hadir pada pagi ini, kesaksian dari ibu atau saudari Yosefin luar biasa. Dari nol keluarga yang tidak mampu, ketika mengandalkan Tuhan, Tuhan terus membawa semakin naik dan tidak akan turun. Karena Ibu Yosefin mengandalkan Tuhan. Dan dia pakai luar biasa dalam pelayanannya. Sehingga pada pagi ini pun saya juga mengalami hal yang luar biasa. Hal yang mustahil bagi saya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika tetangga-tetangga itu tahu, semuanya mengatakan, kok orang njaluk tulung? Lah ya mbah ditangani mamahku dhewe ya. Mbok iya bengok-bengok njaluk tulung. Aku sudah minta tolong kepada Raja di atas segala raja yang campur tangan di dalam setiap apapun yang kita hadapi. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sebenarnya tujuan hidup kita. Saya ini juga Tuhan apa yang harus kami sampaikan. Tetapi luar biasanya Tuhan menuntun. Ya wis saksikno, wong wis tak tulungi lho. Terus carilah apa yang ada hubungannya dengan api. Dulu kan pernah saya firman tentang ini ya. Nah, bagaimana kalau kamu hidup ada di dalamnya? Nah, benar kami mengalami seperti apa yang dialami Sadrah, Mesak dan Abednego. Itu 7 kali dipanaskan. Kami kan cuma berapa panasnya, tetapi ya panas sekali. Coba dapur ibu bakar. Bagaimana nanti panasnya rasa hati ini, kita kalau cuma mendengar cerita itu biasa. Mau saudara mengalami semuanya ini? Hah? Jangan takut. Tuhan ada di dalammu yang siap untuk menolong, melepaskan. Ya bukan terus terbakar dapur, tidak. Masalah lain. Karena ketika kita ada di dalam masalah, di dalam tekanan hidup, di situ Tuhan akan menyatakan kuasa pertolongannya. Tetapi kalau baik-baik saja, bagaimana Tuhan akan menyatakan semua berkat-Nya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, mari seluruh pemain musik WL Singer. Kuasa Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Memampukan kita dapat melewati semuanya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ketika kita percaya kepada-Nya, tiada yang mustahil baginya. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna
Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Untuk menutup kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, kami meminta Ibu Mega untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh mendengar Tuhan banyak kesaksian bagaimana Tuhan selalu menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu sebesar apapun masalah kami, yang kami percaya kami masih memiliki Allah yang lebih besar, Allah Sang Pencipta kami yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesaksian-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menguatkan hidup kami, membawa kami semakin percaya kepada Engkau Allah yang menjadi junjungan hidup kami. Berkati Tuhan Ibu Gembala yang menyampaikan firman-Mu. Berkati juga Tuhan tim yang sudah memberikan kesaksian pada pagi hari ini. Biarlah hidup mereka semakin dipermuliakan untuk memberikan kesaksian-kesaksian lagi, sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami segala doa kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Gembala Sidang, staf Gembala dan GBS Samaan, saya mengucapkan thank you Miss Josephine. I'm sorry I cannot speaking English. Saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Tanggal 11 Juli Pak Yotam itu telepon saya. Ini ada tamu dari Singapura mau kesaksian yang bisa membangun, yang bisa memotivasi jemaat. Gimana? Ya Pak, ya nggak apa-apa. Nanti yang translate anakmu ya. Dan kebetulan anak saya yang besar Sabtu Minggu itu keluar kota ya hari ini. Kemarin sama hari ini keluar kota. Waduh Pak, saya ini tidak bisa loh Pak. Oh ya wes, nanti gampang. Translate-nya dari Sambeng. Oke, saya bilang gitu ya. Dan puji Tuhan, hari ini kita diberkati. Sangat diberkati kalau kita ikut Tuhan Yesus, mengutamakan Tuhan. Dan dari kesaksian Miss Josephine tadi ya, kalau dia bayar perpuluhan, ya Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Amen. Karena itu adalah hak Tuhan. Itu adalah milik Tuhan. Jangan main-main Bapak Ibu Saudara dengan perpuluhan ya. Dari sini kita bisa belajar. Apa yang menjadi hak Tuhan kita kembalikan. Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda kepada kita. Amin. Terima kasih juga buat Erika, buat Gio ya yang sudah mengantar. Tuhan Yesus memberkati. Warta Gereja, Minggu 28 Juli 2024. Selasa sampai Sabtu doa pagi dimulai jam 4:30 pagi. Selasa sampai Sabtu rumah doa dibuka jam 9 sampai jam 12 siang. Rabu 31 Juli pujian dan penyembahan jam 7 malam. Sabtu 3 Agustus
ibadah Yud jam 6 sore. Minggu 4 Agustus, ibadah raya pagi jam setengah 6 pagi dan ibadah raya sore jam 5 sore disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah blessing ke jam 8, ibadah EG jam 9. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini tanggal 23 Juli Bapak Yulianto. Tanggal 24 Juli Saudari Yudit Andriani, mulmet kita ya. 26 Juli Ibu Ngatno. 27 Juli Bapak Teddy Prianto, Bapak Winarko, Ibu Lili Aryani. 28 Juli Ibu Oi Erminio, Saudari Resa Setianingsih. Selamat buat jemaat yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan dana rumah Tuhan dan nanti dengan kasih Kristus Ibu Gembala akan menutup doa dan doa berkat bagi kita. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. We praise you, more, more, more. I want more, 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 more. We praise you. I wanna dance today. I wanna dance today. I wanna dance today. Because of Jesus. I wanna dance today. I wanna dance today. I wanna dance today. Because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. Saya undang untuk baik berdiri. Saya undang untuk baik berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, biarlah kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa kami yang di surga, kami menaikkan syukur pada pagi ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja. Engkau nyatakan apa yang mustahil bagi manusia. Itu tidak ada yang mustahil bagi Engkau Allah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan kami percaya pada pagi ini kemuliaan-Mu hadir di tempat ini. Engkau menyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih pada ibadah pada pagi ini. Engkau pimpin dari awal sampai dengan selesai. Semuanya diberkati oleh setiap kesaksian-kesaksian. Membangun iman percaya kita semuanya semakin kuat di dalam Tuhan.
dan kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap tenang di dalam menghadapi situasi kondisi apapun, karena Tuhan yang akan berjalan di depan kita, menuntun kita kepada jalan-jalannya yang ajaib. Kami juga berdoa pada pagi ini Tuhan, untuk setiap rupiah-rupiah yang dibawa seluruh jemaat-Mu, maupun persembahan untuk dana rumah Tuhan, maupun untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber dari segala sumber. Engkau Allah yang menyediakan, mencukupkan, bahkan Engkau akan memberkati terus keluarga rumah tangga jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang di minggu-minggu ini berulang tahun. 1 tahun Tuhan tambahkan usia mereka, biar dia boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Dan Tuhan mendengar setiap seru doa mereka. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Penyertaan perlindungan-Mu ada di dalam setiap perjalanan kami. Tuntun kami Tuhan, sampai di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasih, baik yang datang dari dekat maupun dari jauh. Kami pagi ini juga berdoa untuk kesaksian yang diberitakan oleh tim yang Saudari Yosefin, boleh membangun iman kita. Betapa dahsyatnya Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia tinggikan, Tuhan yang dia andalkan. Sama Tuhan yang kita andalkan pada pagi ini. Tidak berubah kuasanya, kedahsyatannya, kebaikannya, kasihnya tidak akan berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini, baik yang duduk di depan, di belakang, di balkon. Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu atas setiap kehidupan rumah tangga kami, atas setiap pekerjaan kami, keluarga kami. Apapun yang kami kerjakan, lakukan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Memberkati kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk keluarga dari Ibu Andreas. Kalau ada acara keluarga di Pati, Tuhan sertai perjalanannya dari Solo sampai di tempat tujuan dengan selamat. Tibakan kembali ke Solo dengan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi ini Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Sekarang terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang lagi yang kedua. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pulang. I wanna dance today. I wanna dance today. Because of Jesus, I wanna dance today. I wanna dance today. I wanna dance today. Because of Jesus, I wanna dance today. I wanna dance today. I wanna dance today. Because of Jesus, I wanna dance today.